Di episode sebelumnya, Malvin dan teman-temannya memutuskan masuk ke Menara Jam Kronos selagi menunggu teman-teman mereka hadir untuk berangkat ke rumah Malvin. Di dalam menara, mereka memutuskan untuk berpisah. Mika dan Sabrina yang berkeliling bersama, masuk ke sebuah ruangan yang terdapat cermin besar. Sabrina yang gelisah terus mengeong, sementara Mika justru terpukau dengan cermin tersebut, hingga akhirnya Mika terjebak di dalam cermin. Setelah berkeliling, Malvin bersama dua sepupunya, Anya dan Billy menuju sebuah pintu yang terbuka. Mereka pun berjalan mendekati dan mendorong pintu tersebut. Kini di hadapan mereka tampak sebuah ruangan yang menyimpan begitu banyak peralatan yang mereka tidak tahu apa. Tapi sepertinya semuanya bisa dikatakan barang antik. Perhatian mereka tertuju pada sebuah cermin. Mereka berjalan semakin dekat. Seperti ada sesuatu yang menyuruhnya untuk mendekati cermin tersebut. Tiba-tiba terdengar suara mengeong yang cukup kencang dari luar. Itu seperti suara Sabrina. Coba aku lihat sebentar, ujar Malvin. Baik, kami akan menunggumu di sini, sahut Anya. Malvin segera keluar meninggalkan Anya dan Billy. Suara mengeong itu terdengar semakin kencang. Namun Malvin sama sekali tidak melihat Sabrina. Ia memutuskan mencari asal suara tersebut dengan mengikuti suaranya. Untunglah itu sebuah keputusan yang tepat. Akhirnya ia menemukan Sabrina. Kucing hitam itu berada di dekat tangga. Sendirian. Tidak ada Mika di sana. Hanya ada Sabrina yang saat melihat Malvin, suaranya mulai pelan. Malvin menyuruh Sabrina mengikutinya, siapa tahu Mika sudah ada bersama Anya dan Billy. Sayangnya ketika kembali ke ruangan, Malvin dibuat terkejut dengan pemandangan di hadapannya. Sabrina kembali mengeong, namun kali ini suaranya terdengar lirih. Terlihat Anya dan Billy berada di dalam cermin. Entah bagaimana, dan apa yang terjadi, sehingga kedua sepupunya bisa berada di dalam cermin. Tiba-tiba Malvin teringat sesuatu, ia langsung menoleh ke arah Sabrina. Seakan tahu apa yang ingin ditanyakan oleh Malvina, Sabrina mengangguk sebelum mengeong. Jawaban Sabrina membuat Malvin menghela nafas. Sementara itu di luar menara, Nora dan Laya sudah berada di depan menara untuk memenuhi undangan Malvin, dan tampak bingung harus melakukan apa. Apa mungkin mereka sudah berada di rumah Malvin? Tanya Laya. Sepertinya tidak, jawab Nora. Ia cukup yakin Malvin dan yang lain tidak akan meninggalkan mereka. Atau jangan-jangan mereka masuk ke situ? Laya menunjukkan pintu masuk Menara Jam Kronos yang terbuka. Mereka bertatapan sebelum akhirnya memutuskan untuk masuk. Begitu masuk tercium udara berdebu bercampur aroma kayu tua. Nora dan Laya segera disambut oleh pemandangan yang memusingkan, tangga spiral yang seperti tak berujung, melingkar ke atas seolah menjebak waktu di dalamnya. Wah, ini seperti masuk labirin, Laya memberikan komentar sementara Nora memperhatikan sekeliling. Bersama mereka berjalan menaiki tangga hingga tiba di sebuah ruangan yang pintunya terbuka. Sekali lagi, mereka memutuskan masuk melalui pintu yang terbuka. Perhatian mereka berdua langsung tertuju pada sebuah cermin di tengah ruangan. Seperti ada sesuatu yang menyuruh mereka untuk mendekat. Ini cuma cermin biasa, ujar Laya. Nora memiringkan kepalanya, menyentuh rambutnya, menguji pantulan dirinya. Refleksi dirinya sedikit tertinggal. Matanya menyipit, bingung. Ia mencoba melambaikan tangan, dan pantulan di dalamnya mengikuti dengan jeda sepersekian detik. Jangan dekati cermin itu. Terdengar sebuah teriakan yang Nora dan Laya kenal. Namun sudah terlambat. Nora sudah berpindah ke dalam cermin. Tepat ketika Malvin dan Sabrina tiba, Laya menyusul Nora berpindah ke dalam cermin. Malvin dan Sabrina menghela nafas. Seandainya saja aku bisa lebih cepat,
sesal Malvin. Sabrina mengeong seakan menyetujui apa yang baru diucapkan Malvin. Keduanya tampak menyesal tidak dapat menyelamatkan Nora dan Laya. Namun nasi sudah menjadi bubur. Sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Di luar menara, Groom tiba bersamaan dengan Bubu dan Misty. "Kalian juga akan ikut ke rumah Malvin?" tanya Groom. "Iya, tapi mereka pada kemana ya?" Bubu menjawab sambil bingung. "Apa mungkin mereka sudah pergi lebih dulu?" Ucapan Misty membuat Groom menjadi sedih. Atau mereka justru masuk ke menara jam Kronos? Pertanyaan Bubu tersebut membuat ketiganya berpandangan.